masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang di program Halo RRI. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 082179279010 dan tentunya hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya juga pendengar, siaran ini dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Terus juga bisa melalui via streaming kami di rri.co.id, di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan program Halo RRI, kami membuka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi ini terkait pelayanan publik ataupun lainnya ya. Silakan di line telepon di 0711369977. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Beralih ke informasi lainnya pendengar, kondisi jalan rusak di ruas Palembang Tanjung Api-Api, Banyuasin, Sumatera Selatan yang diposting warganet viral di media sosial. Jadi dalam video yang diunggah akun TikTok Jenderal_Tua 027 pada Rabu 3 September 2025, ini terlihat jelas kondisi jalan cor beton yang berlubang dengan genangan air yang membentuk kubangan. Jadi kendaraan angkutan yang melintas terpaksa harus berjalan lambat guna menghindari kecelakaan sehingga menimbulkan antrian panjang. Jadi pengguna kendaraan yang melintas dalam video ini mengeluhkan kondisi tersebut dan mengadu kepada Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru ini untuk meminta agar jalanan segera diperbaiki. Dan ruas jalan rusak ini dimaksud diketahui di kilometer 9 di ruas batas Palembang Tanjung Api-Api yang merupakan jalan nasional di bawah kewenangan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BBPJN Sumsel. PPK 1.6 PJN 1 wilayah Sumatera Selatan Bayumi Oktarin. Jadi saat dikonfirmasi tidak menampik bahwa jalan yang menjadi tanggung jawabnya dalam kondisi rusak. Dan kondisi jalan yang rusak parah ternyata tidak hanya pada titik yang ditampilkan dalam video tersebut. Bayumi juga mengungkapkan masih ada 7 titik lainnya pada ruas batas Palembang Tanjung Api-Api yang kondisinya tidak jauh berbeda. Ketua Tim Bidang Preservasi 1 BBPJN Sumsel Hidayat ini mengaku tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi tersebut karena keterbatasan anggaran. Sementara ini penanganan hanya dilakukan dengan mengampar agregat dan pemasangan rambu yang itu pun tidak menyelesaikan akar masalah. Ke-8 titik yang mengalami kerusakan diakui Hidayat memang belum pernah tersentuh perbaikan sejak awal dibangun pada tahun 2007. Hidayat juga mengaku telah mengusulkan perbaikan permanen kepada pemerintah pusat pada tahun 2024 dan ditolak. Tahun ini usulan perbaikan ini kembali diajukan dengan kebutuhan anggaran sekitar 10 miliar rupiah. Jadi tidak hanya masalah anggaran, masalah lainnya justru sudah menunggu di depan mata. Musim hujan hanya tinggal menghitung minggu dan ini berpotensi semakin menurunnya kualitas jalan. Dan upaya antisipasi pun ini dilakukan lagi-lagi hanya dengan melakukan penimbunan. Jadi mengingat belum adanya kepastian atau perbaikan, Hidayat memohon kepada pengguna jalan dari Palembang menuju Tanjung Api-Api dan sebaliknya ini untuk berhati-hati saat melintas karena lubang pada jalan ini berpotensi menimbulkan kecelakaan. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Halo RRI, dan program Halo RRI ini setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui sampaikan aspirasi Anda melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279010. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia, yaitu Yakob dan Yance Sayuri, mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu. Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. Masih di program Halo RRI pendengar, untuk edisi hari ini Senin 8 September 2025 kami mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 082179279090. Dan sampaikan aspirasi Anda atau juga mengenai pelayanan publik ya. Jadi program Halo RRI ini setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Beralih ke informasi lainnya pendengar, 2 orang bocah warga Jalan Haji Faki Usman, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kertapati, Palembang, ini yang dikabarkan hilang dan tenggelam saat mandi di Sungai Ogan pada hari Senin 1 September 2025 lalu, akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jasad Muhammad Halfi ini ditemukan mengapung sekitar 30 meter ke arah timur laut dari lokasi awal kejadian pada hari kedua pencarian, Selasa 2 September 2025. Jadi beberapa jam berselang,
Korban kedua, Hari, juga ditemukan mengapung di pinggir sungai sekitar radius 20 meter ke arah timur laut dari lokasi awal kejadian dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya, korban dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga guna dilakukan proses pemakaman. Dengan telah ditemukan kedua korban, maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Kejadian ini berawal saat kedua korban bersama 5 orang temannya asik mandi dan berenang di pinggir sungai Ogan. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung menegur dan meminta mereka untuk segera naik ke darat. Namun tidak berselang lama setelah warga pergi, kedua korban dan teman-temannya kembali turun ke sungai ini untuk mandi dan berenang. Jadi saat sedang asik mandi dan berenang, tiba-tiba kedua korban terseret arus sungai hingga membuat keduanya tenggelam. Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kita beralih ke informasi lainnya. Ini dari momen libur panjang akhir pekan pada 4 hingga 8 September 2025. Selama 5 hari banyak dimanfaatkan para pengguna moda transportasi kereta api di wilayah PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang. KAI di Per 3 Palembang mencatat kenaikan jumlah penumpang sebesar 11% pada tanggal 4 hingga 6 September 2025. Manajer Humas KAI di Per 3 Palembang, Aida Suryanti, mengungkapkan bahwa kenaikan tersebut tercatat sebanyak 9.103 penumpang ini menggunakan layanan kereta api di wilayah di Per 3 Palembang selama 3 hari terakhir. Ini meningkat ya dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 yang berjumlah 8.212 penumpang. Jadi peningkatan ini turut dipengaruhi oleh adanya program HUT ke-80 KAI, yaitu diskon 20% serta KAI Sindang Marga Relasi Lubuk Linggau Kertapati. Ini untuk keberangkatan 5 September 2025 yang bertepatan dengan Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan adanya saat ini tersedia 648 tempat duduk untuk perjalanan hingga tanggal 8 September 2025. Dan jumlah ini merupakan bagian dari 14.800 total tempat duduk yang disediakan selama periode libur long weekend. Nah, dengan tersedianya tiket ini, masyarakat yang ingin melanjutkan perjalanan liburan untuk melakukan perjalanan arus balik masih memiliki kesempatan untuk menggunakan layanan kereta api dengan nyaman dan aman. KAI di Per 3 juga terus menghimbau masyarakat untuk aktif memantau ketersediaan tiket maupun promo menarik lainnya melalui aplikasi Akses by KAI, website resmi KAI atau melalui kanal resmi yang telah bekerja sama dengan KAI, serta tentunya ini terus berhati-hati terhadap pihak yang menawarkan tiket kereta api melalui jalur resmi. Jadi KAI tidak bertanggung jawab atas tiket yang dibeli di luar kanal resmi yang telah ditentukan. Dan silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami di line telepon kami di 0711369977 dan tentunya juga melalui line WhatsApp kami di 0821792790 di program Halo RRI. Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Jumat 5 September 2025 meninjau harga komoditas pangan di Pasar Palimo, Palembang, Sumatera Selatan. Dari hasil pantauan ini diketahui harga pangan dalam kondisi stabil. Mendagri mengungkapkan angka inflasi nasional pada bulan Agustus 2025 ini mengalami penurunan atau deflasi dari 2,37% years dan ini 2,31% dan turun sebesar 0,08%. Jadi penurunan ini sebagian besar berasal dari kontribusi sektor pangan sebagai penyumbang utama deflasi, terutama dari turunnya harga tomat dan cabai rawit. Tito juga mengatakan bahwa pemerintah juga fokus terhadap stabilisasi harga beras sebagai komoditas pangan utama ya. Jadi sesuai instruksi Presiden dan arahan Menteri Pertanian, Bulog ini melakukan stabilisasi harga pangan dengan menggelontorkan beras SPHP. Sementara itu Menteri Pertanian menegaskan bahwa turunnya angka inflasi ini merupakan salah satu indikasi harga pangan secara nasional dalam kondisi stabil
Dan ini operasi pasar skala besar Bulog dengan stok 1,3 juta ton beras SPHP ke pasar juga menjadi kontribusi dalam menjaga harga dan pangan stabil. Dan tetaplah bersama kami masih di program Halo RRI pendengar. Kami terus mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0711369977 ataupun 082179279090. Sampaikan aduan ataupun aspirasi Anda ini untuk pelayanan publik untuk Anda di program Halo RRI. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Cari kamu dalam setiap malam, dalam bayang masa suram. Ku cari kamu dalam setiap langkah, kamu dalam setiap ruang, seperti aku yang menunggu kabar dari angin malam. Aku cari kamu di setiap malam yang panjang. Aku cari kamu, ku temui kau tiada. Aku cari kamu di setiap bayang kau tersenyum. Aku cari kamu, ku temui kau
informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di program Halo RRI. Kami terus mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 082179279010 dan sampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda ini untuk pelayanan publik ya. Dan program Halo RRI ini setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Beralih ke informasi lainnya pendengar, kita akan membahas ini informasi lainnya tentang Hari Pelanggan Nasional. Jadi pemerintah Kota Palembang membagikan produk UMKM.
Jadi dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional 2025, pemerintah Kota Palembang bekerja sama dengan maskapai Garuda Indonesia mengadakan kegiatan spesial dengan membagikan bingkisan berisi produk-produk unggulan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM lokal kepada para penumpang. Dan Wali Kota Palembang, Dr. Andes Haji Ratu Dewa bersama sang istri Dewi Sastrani yang juga menjabat sebagai Ketua TPPKK dan Dekranasda Palembang turun langsung menyapa pelanggan dan menyerahkan sebanyak 165 bingkisan. Paket tersebut berisi berbagai produk khas Kota Palembang seperti pempek, madu, kopi hingga kerajinan tangan. Dan sementara itu perwakilan dari manajemen Garuda Indonesia Ayu mengapresiasi kolaborasi tersebut. Menurutnya kerjasama dengan seperti ini bisa memberikan nilai tambah bagi penumpang sekaligus menjadi wadah promosi yang efektif bagi pelaku UMKM. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang Sulhijawati ini mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut turut melibatkan 18 UMKM binaan dengan total 170 produk yang dipamerkan dan dibagikan, dan ia juga menilai bahwa kehadiran penumpang dari berbagai daerah hingga luar negeri menjadikan kegiatan ini sebagai momen promosi yang strategis. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI. Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. Terlepas dari mauku, ku terima kapal baru, berharap akan jadi sesuatu. Tapi ternyata dia pergi, lalu ku sendiri lagi, berharap apa lain tak begini. Memulai saja sudah berat bagiku, apalagi harus mengakhiri. Adakah yang akan bertahan lama? Dermaga sudah letih merana,
Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961. Dari manakah datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari manakah datangnya cinta? Dari mata ke hati. Orang bilang jatuh cinta itu resah, orang bilang jatuh hati itu gelisah. Tapi jatuh cinta gak pernah berubah, tetap jatuh cinta. Oh jatuh cinta kapan saja, tetap berjuta-juta rasanya. Resah gelisah, aduh neng itu mah biasa. Oh jatuh cinta kapan saja, tetap berjuta-juta rasanya. Resah gelisah, aduh kang itu mah biasa. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari manakah datangnya cinta? Dari mata ke hati. Orang bilang jatuh cinta itu rasa, orang bilang jatuh hati itu gelisah. Tapi jatuh cinta gak pernah berubah, tetap jatuh cinta lagi. Tetap jatuh cinta lagi. Oh jatuh cinta kapan saja, tetap berjuta-juta rasanya. Resah gelisah, aduh neng itu mah biasa. Oh jatuh cinta kapan saja, tetap berjuta-juta rasanya. Resah gelisah, aduh itu mah biasa. Berjuta-juta rasa. Cinta, jatuh cinta, berjuta rasanya. Rasa gelisah, aduh itu mah biasa. Berjuta rasanya. Baby I'm stuck with you. Baby I'm stuck with you. Rasa gelisah berjuta-juta rasa. Terima
Terima kasih Anda terus bersama kami di program Halo RRI dan pendengar lintas waktu kami informasikan 44 menit beranjak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini beralih ke informasi lainnya. Sumatera Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Jadi berdasarkan data terbaru di Lembaga Pemeringkat Good State Sumsel, ini menempati posisi ke-7 secara nasional dalam daftar provinsi dengan kualitas pembangunan infrastruktur terbaik tahun 2025 dengan skor 3,63, dan di level Pulau Sumatera, Sumsel berhasil menjadi provinsi dengan infrastruktur terbaik kedua setelah Sumatera Utara 3,92. Ini mengungguli provinsi lainnya seperti Lampung dan Riau. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengungkapkan ini keberhasilan tersebut mencerminkan komitmennya kuat dan menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Dan ia juga menegaskan bahwa infrastruktur yang merata merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Dan Sumatera Selatan bersanding dengan provinsi-provinsi maju lainnya, ini seperti Jawa Timur yang menempati peringkat pertama dengan nilai 4,51, DKI Jakarta di posisi kedua dengan nilai 4,37, serta Jawa Barat di posisi ketiga dengan nilai 4,07. Jateng dengan nilai 4,06 dari peringkat 4, dan Sumatera Utara dengan nilai 3,92 di posisi kelima. Banten di posisi keenam dengan nilai 3,71. Selanjutnya Sumatera Selatan 3,63 posisi ketujuh. Sulsel ini dengan nilai 3,52 posisi ke-8. Bali dengan skor 3,39 posisi 9 dan posisi 10. Lampung dengan skor 3,34. Data dari Bapeda Sumsel ini memperkuat capaian tersebut. Ini menunjukkan bahwa persentase jalan provinsi yang dalam kondisi mantap ini meningkat signifikan dari 61,22% pada tahun 2018 menjadi 93,94% hanya dalam waktu 3 tahun. Bahkan di tengah tekanan pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus melanjutkan pembangunan jalan di berbagai kabupaten dan kota. Ini menandakan bahwa pembangunan tetap berjalan meski dalam kondisi sulit. Salah satu proyek strategis yang membawa dampak nyata adalah pembangunan jalan yang memperpendek waktu tempuh, yaitu Musirawas Lubuk Linggau, Muratara ke Palembang dari 7 sampai 8 jam menjadi hanya 4 jam. Peresmian ruas jalan Simpang Semambang, Cesar SP9 Simpang Kulim pada 2023 menjadi simbol tonggak kemajuan infrastruktur, membuka akses ekonomi baru sekaligus meningkatkan konektivitas antara wilayah di Sumatera Selatan. Kami terus mengajak Anda untuk berpartisipasi hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat di program Halo RRI. Sampaikan aspirasi Anda ataupun juga keluhan Anda ya baik tentang pelayanan publik di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Lihatlah langit biru, aku merindukanmu. Lihatlah diriku yang tak bisa melupakanmu. Ku harap kau mengerti apa yang ku rasakan. Janganlah kau meragu dengan kesungguhan ini. Aku ingin malam mingguku engkau selalu ada dekatku, menemani peluk bintang-bintang. Bila nanti engkau milikku, bila saja cinta berbatas, kan ku sayang selama hidupku. Mungkinkah kini aku ada di pikiranmu? Mungkinkah kini hatimu merindukan diriku? Ku harap kau mengerti apa yang ku rasakan. Janganlah kau meragu dengan kesungguhan ini. Aku ingin malam
kau selalu ada dekatku, menemani peluk bintang-bintang. Bila nanti engkau milikku, bila saja cinta berbalas, kan ku sayang selama hidupku. Kau percaya padaku, yakin padaku, jadikan aku kekasihmu. Kau selalu ada dekatku, menemani peluk bintang-bintang. Bila nanti engkau milikku, bila saja cinta berbalas, kan ku sayang selama hidupku. Kan ku sayang selama hidupku. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Batu Raja 90,5 MHz, Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan akhiri untuk program Halo RRI edisi hari ini, Senin 8 September 2025. Dan terima kasih banyak untuk minat dengar Anda di program Palembang Pagi ini edisi hari ini. Dan selain ini di program Palembang Siang ini bersama rekan kami Haris Ansor hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI.